Kota Surakarta termasuk salah satu kota menengah yang berkembang pesat di Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi dan kepadatan transportasi serta jumlah penduduk yang tinggi. Kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang besar di Surakarta dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi menyebabkan kondisi lalu lintas sangat padat. Bahkan beberapa ruas jalan terlihat antrian kendaraan yang menyebabkan kemacetan. Kepadatan arus lalu lintas yang tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana jalan yang baik, serta rambu lalu lintas dan garis marka yang memadai, menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran di beberapa ruas jalan. Bahkan rambu-rambu dan garis marka yang sudah ada pun kadang diabaikan oleh masyarakat dan pengguna jalan. Kepadatan ruas jalan di Surakarta salah satunya berada di kawasan Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Adi Sucipto. Untuk itu pemerintah Kota Surakarta menetapkan Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Adi Sucipto sebagai kawasan tertib lalu lintas. Dengan nomor surat keputusan 55.102/11 dan Jalan Adi Sucipto sebagai kawasan tertib lalu lintas dengan nomor surat keputusan 551-Q-1-2011. Dan dengan ditetapkannya keputusan wali kota tersebut, Polresta Surakarta bekerja sama dengan stakeholder terkait lainnya, mengupayakan strategi dan gagasan dengan mengadakan rapat koordinasi lintas sektoral dan melakukan pengawasan khusus di daerah Jalan Slamet Riyadi, Jalan Adi Sucipto, dan lokasi KPL lainnya, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Kolonel Sutarto, dan Jalan Insinyur Sutami, guna mengurangi pelanggaran dan kecelakaan, serta memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Tujuan dari revitalisasi dan optimalisasi kawasan tertib lalu lintas sendiri antara lain meningkatkan Kamsel Tipcar Lantas, memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas, mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas, mewujudkan situasi yang rapi, sopan, dan berbudaya sebagai cermin masyarakat Solo. Lalu lintas di Kota Solo ini saat ini sudah berjalan dengan tertib. Walaupun lalu lintas di Solo saat ini sudah cenderung padat, saya berharap sekali dengan adanya polisi di Solo ini, lalu lintas kita semakin lebih tertib lagi dengan adanya kontrol di setiap pos-pos yang dianggap padat. Saya mewakili lembaga DPRD sangat-sangat mendukung diadakannya revitalisasi di kawasan tertib lalu lintas di Kota Solo.
semakin padatnya lalu lintas, sehingga diperlukan revitalisasi dan harapannya semua masyarakat akan patuh dan taat pada ketentuan-ketentuan aturan lalu lintas yang berlaku. Menindaklanjuti surat telegram Kapolri nomor ST-252-2 tentang kawasan tertib lalu lintas. Ditindaklanjuti oleh Kapolda Jateng dalam surat telegram nomor ST-502-3 diteruskan kepada Polresta Surakarta tentang monitoring dan evaluasi kawasan tertib lalu lintas. Maka, beberapa upaya revitalisasi dan optimalisasi yang dilakukan oleh Polresta Surakarta beserta seluruh stakeholder terkait, diantaranya survei lapangan, yang dilaksanakan dalam rangka meninjau kawasan tertib lalu lintas di Surakarta. Penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana jalan, penertiban dan penegakan hukum bagi pengguna jalan, baik dengan cara preemptif, preventif, dan represif. Mendorong kesadaran masyarakat dan pengguna jalan untuk selalu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan membudayakan keselamatan sebagai suatu kebutuhan sesuai dengan moto tertib berlalu lintas cermin budaya Wong Solo. Pemerintah Kota Surakarta bersama dengan Kapolres Kota Surakarta bahwa untuk khusus kawasan tertib lalu lintas ini tentunya akan kami jaga, akan kami tingkatkan tertib lalu lintas cermin budaya Wong Solo agar masyarakat di Kota Surakarta biar sadar bahwa tingkat kemacetan dan kecelakaan ini bisa lebih baik dan menurun. Hasil dari revitalisasi kawasan tertib lalu lintas ini terlihat dari kondisi jalan yang memadai, pengendara tertib berlalu lintas, kelengkapan rambu-rambu di setiap ruas jalan, dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mentaati rambu lalu lintas. Selain itu juga masyarakat diberikan kesempatan untuk bebas berinteraksi dan bersosialisasi di wilayah KTL Jalan Slamet Riyadi yang menjadi ruang publik setiap hari Minggu pukul 6 sampai 9 waktu Indonesia Barat tanpa kendaraan bermotor di Car Free Day. Bagi kami, seluruh sivitas akademika Universitas 11 Maret mendukung program revitalisasi dan optimalisasi kawasan tertib lalu lintas di Surakarta. Kami mengharapkan program revitalisasi dan optimalisasi dijadikan wahana untuk melakukan pendidikan masyarakat, terutama untuk tertib berlalu lintas. Revitalisasi kawasan tertib lalu lintas yang dilakukan juga menghasilkan prestasi yang luar biasa untuk jajaran Polresta Surakarta, yaitu penghargaan juara pertama untuk KTL se-Indonesia pada tahun 2011 dan penghargaan Wahana Tata Nugraha Kencana pada tahun 2012. Penghargaan kawasan tertib lalu lintas untuk Kota Surakarta dan penghargaan Wahana Tata Nugraha Kencana tahun 2012 ini merupakan salah satu hal yang perlu kita tingkatkan. Satu, dari sisi kerjasama, yang kedua memberikan pemahaman kepada warga masyarakat dalam rangka membudayakan tertib lalu lintas, membudayakan warga masyarakatnya rasa memiliki, jadi budaya memiliki, budaya merawat, budaya menjaga, dan budaya mengamankan Kota Solo, serta budaya tertib lalu lintas ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Selain revitalisasi kawasan tertib lalu lintas yang sudah dilaksanakan secara rutin dengan pengawasan dari berbagai pihak, jajaran Polresta Surakarta, khususnya Satlantas Surakarta, terus mengoptimalkan sosialisasi tentang KTL kepada masyarakat luas dari berbagai lapisan. Hal ini bertujuan agar upaya revitalisasi dan optimalisasi KTL tidak hanya berjalan sementara saja, tapi terus dipertahankan
dan menjadi kesadaran untuk mewujudkan masyarakat dan seluruh pengguna jalan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Mengingat pertumbuhan kendaraan yang signifikan dibandingkan dengan kapasitas jalan yang ada di Kota Surakarta, serta dinamika dan pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta yang mengakibatkan jalan sebagai urat nadi menjadi salah satu faktor yang paling menentukan dalam pembangunan di Kota Surakarta. Kami melakukan revitalisasi dan optimalisasi kawasan tertib lalu lintas di Kota Surakarta dengan harapan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Kota Surakarta dapat terus dijaga dan terus ditingkatkan. Tertib berlalu lintas, cermin budaya Wong Solo. Saya sangat terima kasih kepada fungsi lalu lintas yang telah terus untuk meningkatkan masalah tertib lalu lintas, khususnya di bidang di kawasan tertib lalu lintas bersama dinas terkait, dinas perhubungan, tata kota. Itu saya mengapresiasi bahwa untuk mewujudkan tertib lalu lintas di wilayah Surakarta. Perencanaan, pengelompokan tugas, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan semua stakeholder pada akhirnya membuat program revitalisasi dan optimalisasi kawasan tertib lalu lintas di Jalan Slamet Riyadi dan wilayah KPL lainnya menjadi terwujud. Hal ini juga dikarenakan dukungan semua pihak dan masyarakat dengan kesadaran tinggi sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas untuk mewujudkan tertib berlalu lintas cermin budaya Wong Solo. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. 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 Dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan kita semua. Dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.